Hai guys, cloud computing semakin berkembang pesat dan sekarang sudah menjadi tulang punggung dari banyak aplikasi, bisnis, bahkan AI yang kita gunakan setiap hari. Tapi, di tahun 2025 ini, siapa yang mendominasi industri cloud? Dan mana yang paling cocok buat kamu? Dalam video ini, kita bakal bahas 5 cloud provider terbaik di dunia, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kalau kamu lagi cari layanan cloud untuk bisnis, aplikasi, atau bahkan buat belajar, pastikan tonton sampai habis ya. AWS adalah raja dari cloud computing. Sejak lama, AWS jadi pilihan utama perusahaan besar, startup, bahkan individu yang ingin membangun aplikasi berbasis cloud. Mempunyai infrastruktur terbesar dengan data center di seluruh dunia, paling banyak pilihan layanan, cloud, storage, AI, database, security, dan lain-lain. Dokumentasi lengkap dan komunitas besar, jadi gampang untuk belajar. Beberapa pertimbangan jika memilih AWS. Harganya bisa mahal kalau nggak dioptimisasi dengan baik. Dashboard dan setting cukup kompleks untuk pemula. Dan cocok untuk perusahaan besar, startup teknologi, developer yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Kalau kamu sering pakai produk Microsoft seperti Windows Server, SQL, atau Office 365, maka Azure bisa jadi pilihan terbaik. Terintegrasi dengan produk Microsoft, Windows, SQL Server, Active Directory. Keamanan tinggi, cocok buat perusahaan besar atau pemerintahan. Mempunyai hybrid cloud terbaik, bisa dipakai bareng dengan on-premise server. Beberapa pertimbangan jika memilih Microsoft Azure agak sulit untuk dipelajari dibanding AWS. Beberapa layanan kurang fleksibel dibanding kompetitor, dan cocok untuk perusahaan yang sudah pakai environment Microsoft dan butuh integrasi seamless. Google Cloud sangat kuat dalam AI, machine learning, dan big data. Kalau kamu tertarik di bidang data science atau pengembangan AI, ini pilihan yang tepat. Mempunyai performa tinggi untuk big data dan machine learning. Dari segi harga, lebih transparan dan sering ada diskon buat startup. Kubernetes terbaik karena Google yang buat. Beberapa pertimbangan jika memilih Google Cloud, market share lebih kecil dibanding AWS dan Azure. Dokumentasi dan environment masih berkembang, belum sebesar AWS. Cocok untuk startup AI, perusahaan yang butuh analisis data besar, developer yang suka Kubernetes. Alibaba Cloud adalah cloud provider terbesar di Asia, menjadi pilihan utama untuk bisnis yang ingin menargetkan pasar Asia, terutama China. Mempunyai harga lebih kompetitif dibanding AWS dan Azure. Layanan AI dan big data yang terus berkembang. Beberapa pertimbangan jika memilih Alibaba Cloud, dokumentasi dan komunitas tidak sebesar AWS. Beberapa fitur lebih berfokus pada pasar China. Cocok untuk perusahaan yang menargetkan pasar Asia. Startup yang mencari alternatif lebih murah dari AWS. Huawei Cloud, meskipun lebih baru dibandingkan yang lain, sangat berkembang pesat, terutama di pasar Asia dan Eropa. Mempunyai infrastruktur yang terus berkembang, terutama di Asia dan Eropa. Menawarkan harga yang kompetitif dan berfokus pada solusi hybrid cloud, terintegrasi dengan produk-produk Huawei seperti perangkat IoT dan 5G. Beberapa pertimbangan jika memilih Huawei Cloud masih dalam tahap perkembangan dibanding AWS, Azure, dan GCP. Di beberapa wilayah, layanan masih terbatas dan kurang stabil. Cocok untuk perusahaan yang ingin memanfaatkan environment Huawei atau fokus di pasar Asia dan Eropa. Jadi guys, menurut kalian, cloud provider mana yang paling bagus di 2025? Atau kalian sudah pakai salah satunya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video seputar teknologi dan cloud computing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.